Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang saya cintai, manusia diciptakan oleh Allah dan hidup di dunia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dua hal yang sangat penting dalam hidup ini. Pertama, manusia dibekali dengan jasmani. Dengan jasmani ini diharapkan manusia mampu bergerak dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jasmani ini harus kita pelihara dengan baik dengan memberikan asupan-asupan yang sehat atau makanan-makanan yang sehat yang menurut ahli gizi kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna mungkin. Dan jangan sekali-kali kita memberikan makanan atau asupan yang mengandung racun sehingga akibatnya akan fisik kita, jasmani kita akan hancur dengan fatal. Kemudian yang kedua, kita diberikan juga ruh atau ruhani yang sifatnya batiniah, tidak kasat mata. Kalau jasmani kita itu kasat mata, bisa kelihatan, bisa nampak, tapi ruhani ini tidak nampak, tidak kelihatan. Dan kita tahu adanya ruhani atau ruh dalam manusia itu hanya bisa melihat dari gejalanya saja. Manusia menangis ketika sedih, ketawa ketika gembira. Ya, manusia senang dengan hiburan, baca koran, baca cerpen, baca novel, baca cerita pendek, kemudian senang dengan baca cerita-cerita bersambung dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya makanan ruhani itu adalah segala sesuatu yang menjadikan atau mengakibatkan manusia sedih, senang, takut, gembira. Itulah makanan ruhani. Tapi mungkin ada pertanyaan, di mana kita atau apa makanan sehat untuk ruhani itu? Dan di mana kita bisa mencari makanan ruhani yang memiliki kalori yang bagus dengan gizi yang tinggi? Maka jawabannya adalah ada. Jadi manakala manusia mampu menggali ajaran-ajaran Tuhan penciptanya yang disampaikan melalui para utusannya, itu para rasul, maka manusia akan di sana menemukan makanan yang sehat untuk ruhaninya. Bahkan di samping sehat ruhaninya, manusia juga akan dibimbing, akan diajarkan dengan wawasan yang jauh. Maksud wawasan yang jauh di sini dalam artian bahwa manusia tidak hanya berpikir untuk hidup yang kini saja, di masa kekinian saja, tapi juga manusia harus berpikir bahwa setelah hidup yang sekarang ini ada kehidupan yang abadi, yang lestari, yang kita kenal dengan akhirat. Dan hidup yang sekarang yang sementara ini sangat menentukan hidup bahagia dan celakanya nanti di kehidupan keabadian nanti. Nah, rekan-rekan yang berbahagia, orang yang hanya sehat jasmani saja sedangkan ruhnya atau ruhaninya tidak sehat, maka dia akan mengalami spiritual hungry atau kelaparan spiritual dalam hidupnya. Dia akan berjalan laksana orang yang berjalan dalam kegelapan. Coba bayangkan kita suatu waktu atau di tengah malam gelap gulita kita jalan, ya, maka ketika tidak ada cahaya yang membimbing kita, yang menerangi kita, maka kita akan jalan apa saja yang di depan kita akan diinjak. Mungkin ada tebing, ya, ada jurang, atau mungkin ada binatang buas,
kan ada ular berbisa, maka itu akan kita injak juga. Karena kita tidak memiliki cahaya yang membimbing perjalanan kita. Coba kita masuk ke suatu ruangan. Kemudian semua lubang cahaya kita tutup, lalu lampu kita matikan, maka saat itulah kita ada dalam kegelapan. Nah, ketika kita jalan di ruangan tersebut, maka yang di depan kita itu tidak nampak. Dan ketika jalan akan kita injak, mungkin ada kawan kita, ada barang-barang di depan kita, maka kita injak. Karena kita tidak memiliki cahaya yang membimbing kita. Dalam hal ini cahaya keimanan. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab suci, Tuhan pencipta kita, Allah SWT, menjelaskan bahwa orang-orang diciptakan manusia itu, diciptakan Allah itu, diberikan perangkat-perangkat untuk memahami kebenaran dalam hidupnya. Diberikan hati untuk memahami kebenaran. Diberikan mata juga untuk melihat hal-hal yang benar dalam hidup ini. Diberikan kedua kuping itu untuk mendengarkan hal-hal yang benar. Tapi orang-orang yang dalam hidup masa kini ini, di masa kekinian ini, yang tidak mempergunakan perangkat tersebut, tidak mau memahami kebenaran, tidak mau melihat dan mendengar apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan tuntutan yang benar menurut pencipta manusia, yaitu Allah SWT, maka dia akan laksana binatang, bahkan akan lebih buas dari binatang. Itu terdapat di surat ke-7 ya, yang berbunyi, manusia tersebut ada ulaika kal an'am balhum adall. Maka mereka akan laksana binatang, bahkan akan lebih sesat, lebih buas daripada binatang. Coba rekan-rekan kita mungkin sudah pernah melihat, saya kira semua sudah pernah melihat film binatang. Bagaimana raja hutan itu yang kita kenal dengan singa ya. Ketika mereka segerombolan singa menangkap kerbau liar atau sapi liar atau mungkin babi hutan, ketika ditangkap satu ekor, dimakanlah sama-sama ya. Dan setelah dimakan udah selesai, mereka tidur. Jadi ketika lapar lagi, besoknya mereka baru mencari lagi, menangkap lagi benda tersebut. Tidak ada kamus dalam dunia binatang itu, mungkin raja hutannya singa, ayo kawan-kawan kita tangkap sapi hutan atau kerbau liar atau babi hutan sebanyak-banyaknya, kita kumpulkan, mungkin dapat 30 ekor. Tidak ada itu. Mereka menumpuk makanan untuk cadangan esok hari, tidak ada dalam dunia binatang, tidak ada kamusnya. Tapi manusia akan lebih sadis, ya, lebih berbahaya daripada binatang buas. Mungkin ketika mereka melaksanakan atau bekerja di bidang infrastruktur, bisa saja umpamakan gitu kan, dia makan pasir, makan semen, makan besi beton, dan bisa saja umpamakan jalan tol dia makan ya, atau gedung-gedung yang pencakar langit dia makan ya. Kemudian mungkin kalau mereka menangani pertambangan yang mestinya minum air putih untuk kesehatan, tapi dia minum BBM, minum Pertalite, minum solar, minum premium, minum biosolar, kemudian minum Pertamax dan lain sebagainya. Bahkan umpamakan bisa jadi kapal tanker dia makan. Kalau mereka mungkin bertugas di bidang kelistrikan, bisa saja
dia umpamakan ini ya, kabel listrik dia makan, kabel yang bergulung-gulung itu bisa dia makan. Bahkan mungkin bisa jadi mesin pembangkit dia makan, ya, jaringan listrik dia makan, umpamakan ini ya. Karena apa? Karena orang yang rohaninya tidak sehat, spiritualnya hungry, ya, maka orang tersebut akan memakan segalanya, melebihi daripada binatang buas. Kenapa? Mereka tidak punya wawasan keabadian, bahwa mereka orang-orang yang tidak punya wawasan keabadian, mereka hidupnya hanya segala daya upayanya akan diarahkan hanya untuk mencicipi, mereguk kenikmatan duniawi yang lambat laun akan memberikan kebosanan. Saya pernah di tahun 90-an, ketika saya belum lama, mungkin sekitar baru 2 tahun saya bekerja di Jakarta. Kebetulan saya bertugas dulu di BUMN. Kantor saya berada di Blok M saat itu. Nah, suatu saat saya ketemu seseorang yang dia itu mengaku pernah bertugas sebagai pemasok material dalam sebuah proyek pembangunan gedung yang sangat megah. Jadi orang tersebut dengan lugasnya, dengan tanpa merasa berdosa, bicara ke saya, saya dulu pernah memasok pasir dalam proyek tersebut. Lantas 1 truk pasir bisa dihitung 10 truk. Loh, saya bilang, kok bisa? Oh, bisa lah katanya. Loh, caranya gimana? Saya bilang, saya ingin tahu. Jadi dia bilang ketika masuk ke pintu gerbang bahwa 1 truk pasir dicatat, dia masuk, kemudian pasir itu belum diturunkan. Dia muter lagi sampai ditambah 9 putaran. Sehingga pasir yang 1 truk itu bisa dihitung jadi 10 truk. Bayangkan kalau 1 hari dia bisa memasok 5 truk pasir. Atau apalagi kalau 10. Kalau 5 truk aja. Bayangkan 5 truk jadi dihitung jadi 50 truk pasir. Jadi 45 truk pasir yang fiktif itu berarti dia makan 45 truk pasir itu. Itulah, jadi kalau manusia memang rohani yang tidak sehat, tidak punya wawasan keabadian, tidak memikirkan bahwa perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan dia, tapi tidak punya wawasan keabadian. Nah, rekan-rekan yang saya cintai, sehingga dalam bidang pendidikan pun saya ingat dulu di tahun 80-an ya. Saya waktu itu masih kuliah mungkin semester 2 ya. Ingat sekali saya zaman Pak Harto saat itu. Mendikbud ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto. Beliau adalah Rektor Universitas Indonesia saat itu, memiliki konsep pendidikan yang humaniora. Jadi beliau punya konsep itu, bagaimana anak-anak didik, mahasiswa-siswa SMP, SMA itu menjadi humanior. Jadi beliau punya prinsip bahwa untuk menjadi manusia yang humanior diperlukan sesuatu yang diperlukan something spiritual, sesuatu yang sifatnya spiritual. Memang betul itu, karena manusia yang tidak memiliki yang spiritualnya hungry, ya, rohaninya gersang, rohaninya kering dari ajaran-ajaran pencipta Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta manusia, Allah SWT, maka manusia akan
punya memiliki wawasan yang sempit, yakni hanya hidup di sekarang saja. Ya, itu sangat bagus. Karena manusia akan kalau kita ngambil analog Profesor Dr. Imaduddin Abdul Rahim, ya, beliau dulu adalah dosen di ITB. Dia menganalogkan bahwa manusia yang ruhaninya kosong, dia akan berjalan laksana kargo ship yang kosong. Maka ketika jalan di lautan dia akan oleng, karena kapal itu, kargo ship itu kosong, sehingga ketika ada ombak dia akan terguncang dan cepat mudah tertelungkup. Tapi orang-orang yang ruhaninya penuh dengan makanan-makanan yang sehat berupa ajaran-ajaran Tuhan yang Maha Kuasa, maka orang tersebut akan laksana kargo ship yang penuh dengan muatan. Sehingga ketika jalan dia mantap, duk 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 di tengah lautan. Walaupun ada ombak dia akan tetap tegar. Nah, itu saya kira analogi yang sangat bagus. Saya ingat sampai sekarang. Mungkin rekan-rekan sudah tahu semua, banyak ada beberapa buku yang beliau tulis, ya, sangat bagus. Mulai kuliah tauhid, kemudian ada Islam sistem terpadu, bagus itu. Nah, saudara-saudara, tahun 84-an, ya, saya pernah ketemu dengan seorang mahasiswa yang kuliah di Timur Tengah. Beliau cerita ketika liburan semester dia mengadakan perjalanan liburan ke Teheran. Mudah-mudahan beliau ini yang pernah cerita ke saya bisa mudah-mudahan sempat menonton, kalau beliau masih ada, masih hidup, bisa menonton video ini. Jadi singkat cerita, dia naik kereta ke Teheran malam hari. Nah, kemudian masuk satu gerbong dengan orang-orang yang dari barat, yang pakaiannya itu nggak jelas, compang-camping lah, mungkin nggak tahu gimana, dengan hingar-bingar musik di gerbong itu. Nah, ketika waktunya sholat isya, kawan saya melaksanakan sholat, walaupun dalam suasana yang hingar-bingar. Dia tayamum dari jok kereta itu. Nah, tatkala dia melaksanakan sholat, ada salah seorang dari mereka, dari turis itu, yang orang barat itu, memperhatikan dengan serius. Merhatikan serius. Nah, setelah si mahasiswa ini selesai sholat dan zikir seadanya, kemudian si orang barat tersebut menghampiri beliau dan dia bertanya, dia bilang, Anda melaksanakan aktivitas apa tadi yang Anda lakukan? Kok sepertinya Anda menikmati sekali dan tenang sekali melaksanakan aktivitas tersebut. Lantas kawan saya tersebut menceritakan bahwa yang dia lakukan adalah melaksanakan sholat. Karena saya sebagai muslim sudah merupakan kebutuhan, kewajiban dan kebutuhan 5 waktu dalam sehari semalam melaksanakan sholat. Kita melaksanakan komunikasi dengan Allah SWT, Tuhan pencipta kita. Lantas si orang barat tersebut cerita bahwa sebenarnya dia itu orang kaya raya di sana, di Jerman Barat, ternyata dari Jerman. Karena kekayaan yang banyak itu, dia sering sekali dia keliling dunia, terus keliling dunia. Bahkan pernah sampai ke Bali, ya, ke Bali, ke Jakarta,
Tujuannya tidak lain untuk mencari ketenangan jiwa, kepuasan dalam rohaninya. Dia pernah menggauli, mencicipi perempuan yang kulit hitam, ya, kulit putih, kemudian kulit sawo matang. Dia sudah mencobanya, menjinahi. Tapi tidak ada juga. Sampai sekarang dia bilang belum ada kepuasan jiwanya. Kemudian pernah juga dia ke Bali, karena konon kabarnya di Bali itu pantainya indah-indah. Dia datang ke Bali, tapi ternyata tidak juga memberikan ketenangan dalam jiwanya, kepuasan rohaninya. Dia pernah makanan-makanan yang menurut manusia enak, ya, buat orang banyak enak sudah dicoba. Bahkan pernah di Jakarta melihat seorang tukang sol sepatu, dia sampai beli alat sol sepatu, dia mencoba, tapi juga tidak memberikan kepuasan. Bahkan melihat seorang yang gelandangan yang tidur di bawah jembatan, dia mencoba tidur, tapi tidak menemukan juga ketenangan. Dan sekarang ini dia bilang sepertinya ini yang saya cari. Singkat cerita, perjalanan berlanjut dan pagi-pagi sampai di kota Teheran. Kemudian ketika waktu sholat subuh, si mahasiswa ini mau melaksanakan sholat subuh di masjid di Teheran, maka si orang dari Jerman ini dia ikut ke masjid. Kemudian dia suruh menunggu di dekat tempat wudhu. Dia mungkin heran, kenapa orang yang mau masjid itu, mau masuk ke masjid, dia cuci tangan, kumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian cuci muka, kemudian cuci tangan, kemudian cuci kepala, cuci kuping, dan cuci kaki. Dan dia mungkin bingung, kenapa setiap orang yang mau masuk masjid itu melaksanakan hal yang sama. Dan yang dia menganggap aneh, ada orang yang pakaiannya lusuh, tiba-tiba berdampingan dengan orang yang pakaiannya rapi. Nah, setelah sholat, rekan-rekan yang tercinta, akhirnya dijelaskan pertanyaan itu oleh mahasiswa tadi, bahwa sebenarnya dalam Islam itu bukan yang penting bersih, pakaian juga. Bukan hanya karena hartanya yang banyak, kekayaannya yang banyak, baju yang bagus, tapi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, melihat seseorang itu dari ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah SWT, ketaatannya kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Mencipta, yang memiliki segalanya. Jadi singkat cerita, tahun berikutnya si orang yang turis yang dari Jerman itu, dia melaksanakan ibadah haji dengan mengajak keluarga juga, keluarga besarnya, ayahnya, ibunya, mertuanya, diajak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, demikian rekan-rekan, jadi manusia yang rohaninya itu tidak sehat, maka dia akan mengalami penderitaan karena dia terjalar spiritual hungry atau kelaparan spiritual. Dan orang ini akan berbahaya apabila dia untuk dirinya sendiri, kemudian bisa berbahaya untuk keluarganya, bisa berbahaya untuk lingkungan masyarakatnya, untuk perusahaan tempat dia bekerja, atau di institusi tempat dia bekerja, dan bahkan bisa membahayakan negaranya, karena orang tersebut berpikirnya tidak akan sehat. Ketika melihat manusia banyak, bukan berpikir untuk bagaimana menolong, tapi dia akan berpikir bagaimana orang ini bisa dirupiahkan, bisa didolarkan. Sekali lagi, dia hanya punya wawasan kekinian saja.
segala daya upayanya hanya akan diperuntukkan mereguk kenikmatan duniawi yang lambat laun akan memberikan kebosanan. Dan walaupun kenyataannya mungkin dia memiliki kekayaan yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi kalau memang ruhaninya itu tidak sehat, dia tetap hidup dalam oleng, ya, hidup dalam ketidaktenangan, hidup dalam ketidakpuasan. Dia akan tetap haus terus, ya. Dia akan tetap mencari dan mencari kekayaan duniawi yang lambat laun akan memberikan kesengsaraan, bisa jadi kebosanan lebih. Ya rekan-rekan, mudah-mudahan uraian yang barusan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.